Selamat datang di channel Neng Parsini. Video alur cerita novel audio kali ini berjudul Si Iblis Kecil. Semoga terhibur. Bab 39. Selain Busan Suang, semua petinggi langsung pergi ke arah puncak Salamander. Dahi pria itu mengerut. Mungkinkah dia yang datang? Tidak mungkin. Terakhir kali bertemu kekuatannya setingkat dengan monster tingkat 7, batin tetua Bu. Akhirnya dia juga pergi dengan tergesa-gesa ke arah yang sama. Dengan petinggi lain, hampir semua murid yang berjaga di area luar sekte meninggalkan pos tempat mereka berjaga. Bergerak ke arah puncak Salamander di mana suar tanda bahaya berasal. Kembali ke pertarungan Wu Chen, dia kali ini sudah dikepung oleh semua orang. Dari sudut mata dia melihat 3 orang akan pergi ke arah Yu Yang. Dia mengarahkan telapak tangan ke arah mereka, dengan sangat cepat bola api terbentuk. Blar, RGHK, raungan dan erangan terdengar sesaat sebelum 3 orang itu hangus terbakar. Wu Chen menyeringai memperlihatkan taringnya. Tidak akan ada yang meninggalkan tempat ini. Hidup-hidup, suara dingin Wu Chen berhasil membuat lawan mundur selangkah. Tapi tidak dengan Hong Jun, dia masih tampak percaya diri dengan kekuatannya. Iblis, aku tidak takut denganmu. Hari ini namaku akan tersebar di seluruh benua barat karena berhasil membunuh monster tingkat 8. Menegakkan badan, Hong Jun mengangkat pedangnya. Tubuhnya mulai naik ke udara, api menyembur ke bilah pedang, lalu pusaran api merah seperti topan mulai terbentuk di udara. Semua murid sekte pedang emas mundur karena udara terasa semakin panas. Badai dari topan api kemudian berubah menjadi sebuah pedang besar. Bahkan seorang ranah langit akan terluka terkena jurusku monster iblis. Ucap Hong Jun dengan percaya diri. Dia mendengus saat menatap ke arah Wu Chen. Wu Chen hanya tersenyum mengejek, hanya api dari monster tingkat 5 tapi sangat angkuh, kaulah satu-satunya manusia yang layak disebut iblis di sini. Balas Wu Chen dengan mengangkat tangannya. 3. Pedang api terbentuk dan berputar sangat cepat. Selain dirinya sendiri, semua orang hanya melihat 3 cahaya terang dan panas. Apa yang dilakukan monster itu? Gumam murid, wanita yang tadi menegur Hong Jun. Menjauh. Seru gadis itu memperingatkan rekan-rekannya. 2. Bentrokan api tidak akan dapat mereka tanggung. Dalam jarak sedekat itu, mereka semua langsung berhamburan dan terpaksa hanya bisa melihat pertarungan. Matilah untukku. Dengan berteriak Hong Jun mengarahkan pedang badai neraka ke arah Wu Chen yang juga melakukan hal yang sama. Ledakan dahsyat mengguncang puncak Salamander. 2 api langsung menyebar dengan sangat cepat. Murid-murid sekte pedang emas langsung bersembunyi di balik bangunan, yang tidak sempat bersembunyi langsung hangus menjadi abu. Hanya suara erangan tertahan saja saat tubuh mereka tersapu badai api. Wu Chen tidak bergeming saat semburan api menerpa tubuhnya. Rambut dan pakaiannya bergerak-gerak tertiup angin panas. Sedangkan Hong Jun dengan pakaian yang sudah compang camping terpaksa turun dari ketinggian. Matanya terbelalak tidak mempercayai kenyataan. Seluruh bangunan sekte telah terbakar hangus terbakar. Erangan kesakitan menggema dari murid-murid yang bisa bertahan, namun masih mendapat luka bakar. Napas Hong Jun mulai memburu. Kenapa? Aku sudah bertambah jauh lebih kuat dari saat itu. Kenapa kau tidak juga mati? Sialan, dia berteriak histeris saat melesat ke arah Wu Chen dengan pedang yang berkobar diselimuti api merah. Matilah iblis terkutuk, ucapnya dengan melompat tinggi dan menebaskan pedang tepat ke kepala Wu Chen. Wu Chen sendiri melihat tindakan putus asa Hong Jun tersenyum puas. Dia sudah menunggu hari di mana membalas orang yang telah menewaskan Yu Yun. Menyilangkan tangan di atas kepala, dia dengan tenang menahan serangan Hong Jun. Serangan itu cukup kuat untuk menekan tubuh Wu Chen hingga beberapa senti terperosok ke dalam tanah. Orang lemah tidak pantas untuk mengeluh, ucap Wu Chen dengan sinis mengembalikan perkataan Hong Jun saat menyerang Sekte Elang. Dia dengan cepat menendang dada Hong Jun. Erangan tertahan tetua muda itu saat tubuhnya kembali melayang ke ketinggian. Darah menyembur dari mulutnya. Tidak mungkin, aku seorang jenius dari generasiku. Tidak mungkin kalah dari iblis buruk ini. Dengan putus asa dia berteriak sangat keras. Master Sekte, tolong aku, ucapnya saat Wu Chen sudah terbang menangkap kaki dan melempar Hong Jun dengan keras ke tanah. Bam! Hong Jun berusaha berdiri kembali. Dia dengan tatapan kebencian melihat Wu Chen yang melayang di udara. Wu Chen tidak peduli dengan tatapan menyedihkan. Pria itu, dia hanya melihat sekelilingnya, mengacungkan telapak tangan. Api bening,
menyembur dan membakar semua area pelatihan. Semua murid inti lari terbirit-birit menyelamatkan. Setelah puas, Wu Chen menatap Hong Jun dengan dingin, salahkan dirimu sendiri karena lemah. Kembali dia mengatakan perkataan Hong Jun dulu. Membuat Hong Jun semakin frustasi, dia mundur. Langkah demi langkah, berharap bantuan akan segera datang, merasa sangat menyesal karena tidak mendengar nasihat dari murid wanita tadi. Menjauh dariku, ucapnya dengan putus asa. Dia mulai berlari, namun Wu Chen sudah berdiri di depannya. Dengan seringai dingin, dia menendang dengan keras. Sekali lagi tubuh Hong Jun melayang dan membentur sisa-sisa bangunan. Dia terlihat sudah kesulitan untuk bergerak. Matilah dan tanggung dosa-dosamu iblis, ucap Wu Chen sembari melompat untuk mengakhiri dendamnya. Lancang, beberapa jengkal sebelum tinju Wu Chen mengenai Hong Jun. Master Sekte sudah menghadang dan menendang Wu Chen dengan keras. Bam! Kali ini Wu Chen yang harus terjengkal beberapa kali. Dia berdiri dan 4 tetua bersama Master Sekte sudah mengepung dirinya. Master Sekte mengatupkan gigi melihat kehancuran yang ditimbulkan oleh Wu Chen. Tubuhnya menggigil menahan kemarahan. Banyak murid mereka mati mengenaskan, bahkan kematian tidak akan cukup untuk membayar tindakanmu, ucapnya dengan suara bergetar. Seharusnya aku yang berkata seperti itu, balas. Wu Chen tidak terlihat gentar. Pandangannya tidak lepas dari Hong Jun yang pincang berusaha meninggalkan puncak salamander. Sementara itu, 2 orang tanpa pengetahuan Wu Chen mengejar Yu Yang dan Chung Li. Mereka murid yang datang dari pos penjagaan dan secara kebetulan melihat kedua tahanan melarikan diri. Jangan sampai mereka lolos, ucap seorang wanita pada murid pria yang ikut bersamanya. Satu ledakan energi terasa oleh Wu Chen dari arah pelarian 2 temannya. Raut wajah pemuda itu langsung membeku. Dia sudah sangat dekat untuk pembalasan dendam. Hong Jun masih hidup. Namun tidak akan terlalu sulit untuk membunuhnya saat ini. Sial, dengan berat hati Wu Chen berbalik dan menyerang Busan Suang yang berjaga di belakangnya. Jangan halangi jalanku. Mengeluarkan tapak perobek jiwa, Wu Chen menderu ke arah tetua Bu. Tapi pria itu tidak ingin berhadapan secara langsung. Dia hanya menghindar dan itu dimanfaatkan Wu Chen. Dengan baik, apa yang kau lakukan? Hentikan dia, Chunta sangat marah melihat tindakan Busan Suan yang dia anggap pengecut. Tenanglah, mereka tidak akan bisa meninggalkan sekte. Mari gunakan arai penghalang sekte untuk mencegah mereka melarikan diri, balas Sang San Suang dengan tenang. Dari kota Heijin, prajurit pelindung kota melihat satu energi membubung tinggi di atas sekte pedang emas. Sesaat kemudian kubah energi dengan simbol-simbol mantra terbentuk, menutupi seluruh area sekte pedang emas. Cepat laporkan pada Tuan Kota. Perintah kepala penjaga saat melihat keanehan di sekte pedang emas. Padahal tanpa mereka beritahukan, semua orang kuat di kota itu dapat merasakan energi dari arai penghalang. Tetua Rue yang kebetulan ada di sana menjadi sangat panik. Dia bergegas pergi ke sekte bersama 2 orang perwakilan dari pedang dewa serta Tuan Kota Zhuge Qiong. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa kedua sekte dari Yinzuan menyerang kemari? Batin Tetua Rue bertanya-tanya. Menurut perhitungannya, itu tidak mungkin terjadi. Dengan adanya perwakilan dari pedang dewa, mereka akan berpikir ribuan kali untuk menentang sekte tingkat 1 itu. Kembali pada Yu Yang saat ini berlutut dengan bertopang pada pedang tulang hijau yang tertancap di tanah. Ki yang dia miliki ternyata saat ini hanya bisa melakukan 1 kali serangan. Karena sebelumnya dia memang sudah melemah. Hanya sedikit kekuatan yang pulih berat pil pemberian Wu Chen. Maafkan aku saudara Chung, hanya sampai di sini batas kemampuanku, ucapnya dengan napas memburu. Darah menetes dari hidung dan mulut gadis itu. Dia terlihat tidak menyesal jika mati saat ini. Setidaknya sudah berjuang sampai penghabisan. Kedua murid sekte pedang emas sudah membentuk pusaran pedang untuk menyerang Yu Yang dan Chung Li yang berusaha bangkit berdiri. Satu senyum, pengharapan kembali muncul dibawa oleh aura monster yang mendekat. Blar, 2 murid itu langsung terpelanting saat mereka terhempas terkena bola api. Mereka meratap saat api bening membakar tubuh mereka hidup-hidup. Carilah tempat untuk sembunyi, tidak mungkin bisa pergi saat ini, perintah Wu Chen sembari mendongak ke langit. Kubah emas telah menutupi seluruh wilayah sekte pedang emas. Dia mengedarkan auranya,
memberikan anggukan pada dua temannya karena tidak ada orang lain selain para petinggi sekte yang mendekat. Chen, aku tidak akan memaafkanmu jika kau tidak berhasil selamat. Dengan perasaan kesal karena selalu menjadi beban, Chungli merutuk dirinya sendiri karena masih lemah, sama seperti 2 tahun. Lalu, Wu Chen meninggalkan temannya yang sudah pergi mencari tempat persembunyian. Dia kembali pada tujuan semula, menghancurkan sekte pedang emas. Wu Chen terbang tinggi ke udara, 7 bola api besar menerangi langit malam. 5 petinggi sekte segera menggunakan teknik keterampilan terkuat mereka, teknik avatar. Teknik avatar master sekte terlihat berbeda dari yang lain. Dia sudah bisa merubah tekniknya sendiri karena sudah berhasil mencapai ranah langit. Bentuk avatarnya adalah seekor beruang raksasa. Semua murid sekte segera pergi sejauh mungkin. Perintah Chungta menggema di seluruh wilayah, membuat semua murid menjadi panik. Mereka berlarian dengan bantuan beberapa guru muda. Hentikan dia, berteriak keras Chungta memerintahkan para tetua menghancurkan bola api. Hancur, ucap Wu Chen dengan tatapan dingin. Tanpa mempedulikan apapun, Wu Chen melepas 6 bola api ke masing-masing puncak gunung yang dikuasai oleh pedang emas. Tapi dengan hati-hati, untuk tetap menjaga temannya tidak terkena dampak buruk, 4 tetua mengarahkan teknik avatar, namun hanya 4 bola api yang bisa mereka tahan. Sedangkan Chungta dengan teknik beruangnya menyerang ke arah Wu Chen yang menyisakan 1 bola api untuk bertahan. Ledakan keras terdengar beberapa kali, bahkan suara gemuruhnya sampai ke kota Heijin. Membuat seluruh penduduk kota terjaga. Sesaat hari seolah telah berubah siang karena ledakan dari api Wu Chen yang berbenturan dengan teknik lawan. 2 dari bola api yang tidak ditahan bahkan menghancurkan 2 puncak di sekte pedang emas. 2 puncak terbakar, dan tanah berhamburan. Kubunuh kau iblis. Chungta melesat terbang, sedangkan beruang avatar sudah lebih dulu berlari ke arah Wu Chen. Sekali lagi ledakan keras mengguncang sekte pedang emas. Angin panas menerpa ke segala arah. Yu Yang dan Chungli yang tengah bersembunyi melindungi kepala mereka di tempat persembunyian. Rasa takut mereka jangan dikatakan, tidak lebih baik dari kondisi mental orang-orang sekte pedang emas. Wu Chen sendiri terdorong mundur dengan berputar tanpa kendali saat kekuatannya berbenturan dengan beruang. Walau beruang itu sudah hancur, Chungta masih menderu dengan teknik yang sama dengan Wu Chen. Yaitu tendangan bayangan ganda. Bam! Wu Chen dengan kecepatan tinggi jatuh hingga sampai membentur tanah. Namun belasan energi pedang sudah mengarah saat dia mencoba bangkit. Dia melompat dan berlari untuk menghindar. Sesekali, melayang terbang, namun dalam satu kesempatan, Bu Sansuang berhasil menebas punggung Wu Chen. Dengan pedangnya, iblis kecil terhempas kembali. Tapi kali ini, serangan lawan berhasil melukainya. Untuk pertama kali setelah sekian lama, Wu Chen mendapat luka luar. Dari kedua telinga dan hidungnya darah menetes. Menandakan luka dalam juga dia rasakan. Serang dia bersama-sama, Master Sekte memberi perintah. Dia dengan cepat sudah berdiri di depan Wu Chen. Lalu mendaratkan tinju peremuk tulang tepat di dagu iblis kecil. Tubuh pemuda itu langsung terlempar ke udara dan sudah disambut oleh Bu Sansuang dengan tebasan pedang ke dadanya. Swiss, Wu Chen bahkan tidak sempat mengerang saat tubuhnya kembali dihantam dengan telak oleh tetua agung. Serangan bertubi-tubi tidak memberi kesempatan tubuh Wu Chen untuk jatuh ke tanah. Hingga Chungta kembali menggunakan teknik avatar. Beruang itu menerkam tubuh Wu Chen di udara. Dia yang sudah tidak sadarkan diri akhirnya melayang jatuh dan terhempas dengan keras. Dia tidak mungkin masih bertahan bukan? Tanya tetua Bu tanpa memalingkan pandangan dari tubuh Wu Chen yang sudah tidak bergerak. Mari kita lihat apakah dia memiliki kristal roh, seru. Master Chungta sedikit berharap. Di tempat persembunyian, Chungli dan Yu yang saling pandang. Suasana hening terasa jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Iblis kecil, dengan suara lirih Chungli merasakan perasaan buruk. Para petinggi sekte melayang turun dengan pelan, suara Hong Jun yang datang mengejutkan mereka. Pria itu datang dengan memegang dadanya yang masih sakit. Master, izinkan aku yang menyelesaikannya, pinta Hong Jun dengan pedang yang sudah dilapisi api merah. Master sekte mendengus kesal, dia menggelengkan kepala tidak berdaya. Bagaimanapun Hong Jun adalah calon penerus Master sekte, dia layak mendapat penebusan agar di masa depan, ganjalan di hatinya tidak mengganggu pertumbuhan kultivasi di kemudian
Hari, Chunta akhirnya mengangguk pelan menyetujui permintaan tetua muda sekte. Senyum lebar terpampang di wajah Hong Jun. Hong Jun mengangkat pedangnya bersiap menusuk dada Wu Chen yang sedang terkapar, sesaat pedang menusuk dadanya. Ledakan energi menghempaskan semua orang. Suhu udara tiba-tiba turun dengan cepat, kristal es terbentuk dan menjalar di sekitar tubuh Wu Chen yang tergeletak. Apa yang terjadi? Kenapa energinya kembali meningkat? Seru Chunta kebingungan. Kekuatan elemen es, mata biru dan rambut putih. Dia, monster salju, timpal tetua agung mulai memahami keadaan. Mereka kembali bersiap untuk menyerang saat, namun dikejutkan oleh Wu Chen dengan mata masih tertutup, tiba-tiba terangkat dan berdiri dengan sendirinya. Mata Wu Chen mendelik terbuka lebar, kedua bola mata biru itu melirik ke sana kemari. Tidak lama suara geraman terdengar dari mulutnya. Ark, Bab 40. Semua petinggi sekte pedang emas bersikap waspada, begitu juga dengan Hong Jun. Wajahnya terlihat memburuk karena perasaan kesal, sedikit lagi dia berhasil menghabisi orang atau makhluk yang paling dia benci. Wu Chen tampak mengacuhkan mereka semua, dia sibuk memperhatikan diri sendiri. Memutar-mutar telapak tangan di depan wajahnya. Tubuh ini tidak buruk juga, tapi bocah tidak berguna. Ini menggunakan kekuatanku secara serampangan. Ucap Wu Chen dengan suara serak dan dalam. Terdengar berbeda dari seharusnya. Menghadapi beberapa cecunguk saja sampai seperti ini, padahal aku sudah bersembunyi cukup dalam walau diam-diam membagi kesadaranku untuk menyelamatkannya beberapa kali. Semua orang yang mendengar Wu Chen berbicara sendiri saling pandang, apa dia menjadi gila karena kena serangan kita. Bu Sansuang diam-diam mulai mengumpulkan energi di pedangnya. Sedangkan Hong Jun dengan kebencian sudah melesat ke arah Wu Chen dengan pedang yang berkobar api. Matilah untukku, dia berseru dengan kilatan dendam di matanya. Hentikan Hong Jun, Master Sekte berteriak, dia tidak menyangka Hong Jun dengan gegabah menyerang tanpa perhitungan. Wu Chen menoleh dan tersenyum kecut, lalat kecil berani menghunuskan pedang pada Da Yuan yang agung, ucapnya. Ternyata saat ini tubuh Wu Chen sedang dikendalikan oleh Da Yuan Sang Kera Naga, makhluk pemilik kristal monster yang tertanam di tubuh Wu Chen. Da Yuan dengan santai menghentakkan kaki kanannya, kristal es langsung menjalar dengan cepat dan membekukan kaki Hong Jun, lalu naik hingga menutupi seluruh tubuhnya hingga sampai ke leher. Bahkan rambut, bulu mata dan alis tetua muda sekte pedang emas itu terlihat putih oleh butiran salju. Hong Jun gunakan kekuatan apimu untuk melelehkan es. Perintah tetua agung. Da Yuan melirik pada petinggi yang melayang di udara, menatap sinis. Kembali menghantamkan kaki ke tanah. Kristal es runcing muncul dan memanjang dari kaki Da Yuan. Berbentuk seperti stalagmit yang menjulang tinggi. Menyerang kelima petinggi sekte dengan sangat cepat, memaksa mereka melayang mundur dan berputar beberapa kali. Bersamaan dengan itu, Hong Jun berusaha melelehkan kristal es dengan kekuatan api merah yang dia miliki. Pedang di tangannya semakin berkobar lebih besar, tapi hanya tatapan merendahkan yang dia dapat dari Da Yuan. Hanya api dari monster tingkat 5, kau kira bisa menekan es dari monster naga? Hahaha, Da Yuan tertawa sangat keras. Dia mengepalkan telapak tangannya, saat itu juga tubuh Hong Jun tertutup es sepenuhnya, lalu dengan satu lambaian tangan Da Yuan, tubuh tetua muda itu langsung hancur, pecah seperti gelas yang berserakan. Mata Master Sekte dan Tetua Agung terbelalak, napasnya mulai memburu oleh darah yang mendidih. Lalat-lalat seperti kalian tidak layak memandangku seperti itu, ucap Da Yuan dengan tatapan tajam, tetapi dia merasa puas melihat ekspresi mereka. Walau tubuh ini hanya setingkat dengan monster tingkat 8, itu sudah cukup untuk mengalahkan kalian semua. Da Yuan tertawa keras, dia benar-benar meremehkan semua petinggi Sekte Pedang Emas. Namun tidak lama, dia merasakan kekuatan dua orang abadi datang dari kejauhan. Cih, sebaiknya ku selesaikan dengan cepat. Aku belum bisa menguasai tubuh bocah ini sepenuhnya. Mereka akan sangat merepotkan, batin Da Yuan kesal. Da Yuan melangkahkan kakinya seperti menaiki tangga. Setiap kali telapak kakinya menjejak udara, kristal es muncul dan terbentuk di bawahnya. Dia lalu memutar kepala untuk melihat punggung sendiri. Tanpa sayap rasanya sedikit berbeda, ucapnya, sesaat kemudian punggungnya mulai muncul sayap yang terbentuk dari kristal es. Dari sayap itu terlihat butiran salju putih berguguran. Apa yang harus kita lakukan, Master? Dia seperti berbeda dari sebelumnya. Bu Sansung mulai diliputi kekhawatiran.
Dia tidak pernah mendengar ada monster yang memiliki dua elemen sekaligus. Aku tidak punya banyak waktu, 10 menit sudah cukup untuk bermain-main bersama kalian. Kata-kata Dayuan sangat angkuh, dia sebenarnya tidak ingin bertarung, tetapi arai penghalang saat ini hanya bisa dia hancurkan dengan membunuh para petinggi. Lagi pula jika Wu Chen mati, maka dia juga akan mati. Kecuali jika seluruh segel sudah dihancurkan oleh Wu Chen, maka dia bisa menggunakan seluruh kekuatan kera naga, dan akan sangat mudah menghancurkan arai yang dibuat oleh 5 orang di hadapannya. Angin bertiup kencang dan berputar di sekitar Dayuan, lalu menyebar ke seluruh bagian sekte pedang emas yang tertutup kubah arai. Butiran salju mulai berjatuhan seperti saat musim dingin tiba. Monster itu langsung melesat, Busan Suang tersentak dikejutkan oleh Dayuan yang sudah berada di dekatnya. Bam! Walau sudah membentuk tameng energi untuk melindungi dirinya dari tinju Dayuan, dia tetap melesat terlempar hingga jatuh menimpa reruntuhan bangunan sekte. Namun dia masih bisa bangkit dan menatap Dayuan yang melayang dengan ekspresi kenakuhan. Bunuh monster ini, dia hanya tingkat 8, tidak mungkin sendirian mengalahkan kita semua. Dayuan menatap dingin Master Sekte saat mendengar perkataan pria itu. Aku akan mencoba api yang dapat bocah ini. Dengan kekuatan dua elemen, Kekaisaran Ying pasti akan kumusnahkan. Hahaha, orang yang datang dari kota terpaksa hanya bisa melihat dari kejauhan, karena terhalang ari emas transparan. Tetua Rue dan Tuan Kota bersama 2 orang ahli abadi dari Sekte Pedang Dewa melayang di udara. Apa yang terjadi? Kenapa sekteku hancur seperti ini? Tetua wanita itu panik melihat kondisi Sekte Pedang Emas. Ahli abadi yang bernama Lang Jia menjawab dengan suara datar, tapi terlihat sedikit bersemangat. Ternyata bukan sekte lain yang menyerang, tapi monster salju tingkat 8 yang muncul. Ini sangat aneh, bukan wilayahnya, tapi kenapa ada monster es di sekitar sini? Ucapnya keheranan, karena monster salju biasanya berada di wilayah pegunungan yang ditutupi oleh es abadi. Tapi di benua barat tidak ada tempat seperti itu, hanya ada di benua utara dan selatan. Masih diliputi kebingungan, mereka dikejutkan oleh kekuatan api yang muncul dari dalam arai. Mereka melihat seorang tetua mengadu teknik avatar dengan bola api raksasa dari monster yang terlihat seperti manusia. Ledakan besar mengguncang Sekte Pedang Emas. Banyak tanah yang longsor akibat pertarungan petinggi dan Dayuan yang mengendalikan tubuh Wu Chen. Yu Yang dan Chung Li yang bersembunyi tepat di bawah bukit yang longsor itu berusaha melindungi diri dengan sisa-sisa kekuatan mereka. Namun tanah dan salju jatuh terlalu banyak, mereka akhirnya pasrah dan tidak berdaya tertimbun oleh tanah longsor. Xie Lian, ucap Chung Li lirih sesaat sebelum kepalanya tertutup longsor sepenuhnya. Saat ini, satu tetua Sekte Pedang Emas meraung keras saat tubuhnya dilalap oleh api. Dia terbang, kebingungan lalu suara erangan kesakitannya menghilang ditelan oleh kehampaan, bersamaan dengan abu sisa tubuhnya yang tertiup angin dingin. Chunta tidak diam saja, avatar beruangnya berlari ke arah Dayuan dengan cepat, menebaskan cakar besar. Berkali-kali, namun di tangan monster berambut putih. Itu pedang yang terbuat dari api bening telah terbentuk. Dia menebaskannya dengan cepat. Swiss, api bening seperti bulan sabit terbang ke arah cakar beruang. Blar, avatar beruang terdorong mundur, tetapi avatar dari Busan Suang dan Tetua Agung sudah menyerang Dayuan dari belakang. Monster salju itu menghilang dan muncul di belakang Busan Suang. Mati, ucap Dayuan menebaskan pedang api yang terlihat hanya dari cahayanya saja. Crash! Punggung Busan Suang langsung menyemburkan darah segar yang langsung menguap. Terkena panas dari api bening. Api mulai membakar punggung pria itu, dia berusaha memadamkannya dengan melindungi tubuh dengan ki. Aku akan membantumu memadamkannya, ejek Dayuan. Dari telapak tangan kiri monster itu keluar kristal es runcing yang langsung menembus punggung Busan Suang. Tetua itu akhirnya menghembuskan napas terakhir dengan jatuh bebas dari ketinggian. Monster terkutuk. Tetua Agung murka, mereka dalam waktu singkat sudah kehilangan 2 orang ahli ranah bumi. Bersama Chunta dan satu tetua yang tersisa menyerang bersamaan. Dayuan melayang mundur, dia mengangkat kedua tangan dan kemudian menurunkannya ke depan dada, membentuk beberapa gerakan segel mantra. 3 lawannya bergidik ngeri saat melihat avatar berbentuk kera putih dengan sayap lebar muncul. Ahli abadi yang ada di luar kubah arai saling pandang saat melihat makhluk itu. Avatar monster itu sangat mirip dengan makhluk yang diceritakan oleh Yang Mulia Kaisar. Lang Jia berseru, bayangan harta.
melimpah sudah tergambar di benaknya. Sekarang mereka mengerti kenapa monster itu terlihat seperti manusia. Kembali ke pertarungan, satu avatar berbentuk beruang dan dua lagi berbentuk manusia terbang ke arah Dayuan, mengarahkan pukulan dan cakar. Sebaliknya, avatar kera naga membuka mulutnya lebar-lebar. Angin terhisap sangat cepat ke dalam mulut monster itu, lalu terhenti saat kera naga itu menutup mulutnya. Dayuan menyeringai, lalu menggerakkan tangan ke depan. Groar, avatar kera naga kembali membuka mulutnya. Lebar-lebar, angin kencang sekuat badai tiba, menyembur dari mulut kera naga, membawa butiran salju yang membuat tiga avatar lawan terhenti. Pergerakannya, avatar yang terbuat dari energi itu, mulai membeku dan hancur berderai. Tidak hanya itu saja, angin itu menerpa tubuh tiga petinggi yang tersisa. Mereka berusaha terbang, menjauh, tetapi udara dingin mulai membuat tubuh mereka diselimuti salju. Gerakan tiga orang itu mulai melambat. Sesaat kemudian avatar dari kera naga melesat dan menyerang kedua tetua. Hanya dengan satu pukulan dari tinju kera naga, mereka melesat dan tewas saat membentur tanah dengan keras. Chunta sebagai master sekte merasa tidak berdaya saat melihat rekan-rekannya tewas. Dia mengatupkan gigi saat melihat avatar kera sudah berubah menjadi cahaya terang. Menandakan sudah berubah menjadi api bening. Mulut monster itu menganga lebar ke arahnya, dia dengan panik mencoba melarikan diri. Tidak, Kak, hanya bisa berteriak, tubuh master sekte itu lenyap dan menghilang bersamaan dengan hilangnya avatar kera. Terkutuk, waktuku sudah hampir habis. Seru Dayuan dengan panik saat melihat arai penghalang mulai menghilang. Aura dua orang ahli abadi sudah terasa sangat dekat. Kau akan kemana pangeran monster? Lang Jia sudah menghalangi Dayuan untuk melarikan diri. Dia menatap manusia monster berambut putih dan mata biru itu dengan penuh minat. Dayuan menghela dalam-dalam, dia tidak menyangka akan bernasib sial seperti malam ini. Sedikit lagi akan menguasai tubuh Wu Chen dengan bersembunyi cukup dalam tanpa disadari oleh pemuda itu. Tapi kini, kematian untuk kedua kali sudah mengintai. Karena dia tidak bisa terlalu lama mengambil alih tubuh pemuda yang memiliki kristal roh miliknya. Tetua Rue juga ada di sana. Dia datang dengan wajah merah dengan tatapan tidak berdaya melihat kondisi sekte yang mengenaskan. Tetua Rue, carilah murid-muridmu yang masih bisa diselamatkan. Monster ini serahkan pada kami, ucap Lang Jia dengan wajah tenang. Rue mengangguk dengan berat hati, tetapi menyerahkan monster salju pada dua orang itu adalah pilihan bijak pada saat ini. Pangeran Ying, kau membuat kesalahan besar dengan menyerang sekte yang saat ini masih dalam naungan kami. Tapi setidaknya kepalamu cukup berharga untuk mengganti kerugian yang kau timbulkan. Biao Hu yang merupakan rekan Lang Jia mengeluarkan tombak dari artefaknya. Cih, jangan meremehkanku manusia. Jika kau berpaling pergi aku akan melepas kalian berdua. Terdengar tenang dan sedikit mengancam. Dayuan berusaha sebisanya untuk mempertahankan Wu Chen untuk hidup. Dia juga akan mati jika orang yang memiliki kristal monster tewas. Hahaha, kau lihat saudara Lang. Tampaknya Pangeran Buron ini sudah menerima nasibnya sebagai monster. Setelah tertawa puas, Biao langsung menyerang Dayuan yang dia kira Wu Chen. Tombak di tangan Biao lurus mengarah ke dada Dayuan. Pusaran energi seperti bor berputar mengelilingi tombak. Dayuan menggeram memperlihatkan kedua taring. Mengatupkan gigi, dia membentuk pedang api di tangan kanan dan pedang es di tangan kiri. Dia menebaskan kedua pedang bersamaan, energi api dan es terbang ke arah Biao Hu dalam jumlah banyak. Pria itu memutar tombak dan memukul api dan es berkali-kali. Api menghilang saat dipukul dengan tombaknya, sedang kristal es hancur atau terpelanting begitu saja. Dayuan menyadari dengan kekuatannya yang masih tersegel, tidak akan sebanding dengan kedua lawannya. Dia mencari celah untuk melarikan diri. Ini sangat memalukan, gumam monster itu tidak senang. Dia yang merupakan monster tingkat naga tidak pernah lari dari pertarungan. Tapi saat ini dia memiliki kesempatan kedua untuk hidup kembali. Walau dengan tubuh yang berbeda. Dengan terpaksa, dia menekan rasa malu di hatinya. Dayuan terbang rendah di antara reruntuhan sekte pedang emas. Salju mendadak turun sangat lebat menghalangi pandangan Biao Hu. Sepertinya dia ingin melarikan diri. Cepat tangkap dia. Biao sembari terbang mengikuti Dayuan meminta bantuan pada Lang Jia. Tidak perlu kau katakan. Aku juga tidak ingin kehilangan pangeran monster ini. Lang Jia yang sudah terbang di sebelah Biao membentuk gerakan segel tangan.
Satu rantai energi keluar dari telapak tangan pria itu, mengejar Dayuan yang terus meliuk-liuk menghindar. Mereka kini sudah jauh meninggalkan Sekte Pedang Emas. Dengan tetap terbang rendah di atas permukaan, Dayuan melepaskan bola api beberapa kali ke arah pengejarnya. Blar, blar, blar. Ledakan terdengar saat bola api dihancurkan oleh Lang Jia dan Biao Hu. Dua ahli abadi itu saling toleh saat merasa kekuatan dan kecepatan Dayuan mulai menurun. Sayap es di punggungnya juga mulai mencair. Terkutuk, berteriak marah, pandangan Dayuan mulai memudar. Dia sudah kehabisan waktu untuk menguasai tubuh Wu Chen. Melihat kesempatan emas, Biao Hu menambah laju terbang. Lalu dengan sekuat tenaga memukulkan tombak ke punggung Dayuan. Bocah tidak berguna, ini semua salahmu. Rutuk monster keranaga melindungi tubuh Wu Chen di detik akhir sebelum kesadarannya ditekan kembali oleh rantai segel. Bam! Tubuh Wu Chen kena pukulan telak, dia beberapa kali terpelanting di tanah. Baru berhenti setelah tubuhnya jatuh ke dalam sungai. Lang Jia meraih dan mengeluarkan tubuh Wu Chen dari air dengan rantainya. Pemuda itu masih pingsan saat ini. Dia masih hidup, tanya Biao Hu yang dibalas dengan anggukan Lang Jia. Biar aku yang menghabisinya. Biao mendekat, hendak menusuk Wu Chen, tetapi mengurungkan niatnya saat Lang Jia menjauhkan Wu Chen. Keningnya mengernyit. Apa maksudmu? Kita hanya butuh kepalanya, akan merepotkan membawa tubuhnya untuk ditukar dengan imbalan. Mendengar itu, Lang Jia menggelengkan kepala. Pikir baik-baik, berapa banyak yang akan kita dapat jika menjualnya pada orang-orang di Pulau Tak Bertuan, Pulau Xiao. Biao yang sebelumnya kesal dengan sikap Lang Jia, langsung menyunggingkan senyum. Kau benar, kita juga akan mendapat banyak komisi dari setiap pertarungan. Keuntungan kita akan jauh lebih besar daripada menerima imbalan dari Kaisar Ying. Pria itu menggosok kedua telapak tangannya dengan wajah gembira. Ah, kenapa tidak terpikirkan olehku sebelumnya? Biao Hu terkekeh ringan, dia merasa beruntung karena Lang Jia berpikir sejauh itu. Master Sekte tidak akan mempermasalahkan kegagalan kita melindungi pedang emas bukan? Dengan pangeran monster ini, kekayaan Sekte akan meningkat. Kekuatan murid-murid juga akan berkembang lebih baik lagi. Matahari sudah terbit, kedua ahli abadi itu langsung memutuskan untuk membawa Wu Chen pergi, tidak kembali ke Sekte Pedang Emas. Sekte itu sudah hancur, dan mereka hanya ditugaskan untuk menjaga Sekte untuk terakhir kali dari serangan Cakar Naga dan Camar Sakti. Tidak menduga jika ada ancaman lain datang dari manusia yang mereka sebut pangeran monster. Entah nasib baik atau kemalangan yang didapat Wu Chen saat ini, tapi setidaknya dia masih beruntung tidak kehilangan nyawanya. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.